Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukranillah, amma ba'd. Kembali dengan channel Gawi On. Semoga teman-teman yang sudah bergabung selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang Watt RMS dan Watt PMPO. Ini ada beberapa subscriber yang meminta untuk diberikan sedikit penjelasan tentang apa itu perbedaan Watt RMS dan Watt PMPO yang sering ada di peralatan audio, contoh seperti amplifier, speaker, maupun alat-alat elektronik yang berhubungan dengan audio. Ya teman-teman, mengenai PMPO yang sering kita lihat di peralatan elektronik, itu sebenarnya para praktisi atau para pakar elektronik dunia sudah tidak merekomendasikan lagi satuan daya PMPO sebagai ukuran daya yang akurat. Karena itu ada pula standar internasional yang mengakui satuan daya PMPO, diantaranya standar DIN 45500 dan sebagainya. Nah, beberapa perusahaan elektronik yang cukup besar, bahkan bukan cukup, yang besar seperti Panasonic, Kenwood, BB, Sunfree, dan sebagainya, tidak lagi menggunakan satuan daya PMPO. Nah, buat teman-teman yang hobi audio, istilah PMPO ini mungkin sudah tidak asing lagi, karena itu biasa tertera dalam spesifikasi produk audio system. Misalnya angka 1000-nya ditulis dengan huruf yang besar sekali, sementara huruf PMPO-nya ditulis kecil sekali. 1000 watt PMPO. Nah, sebagai orang awam mungkin akan berpikir, wah besar sekali nih wattnya. Padahal pompa air saya saja hanya 300 watt. Selanjutnya, kebanyakan orang juga berpikir bahwa produk audio 1000 watt pastinya akan sangat besar dan suaranya tentu menggelegar luar biasa. Apa benar demikian? Apakah 1000 watt PMP itu daya listrik yang sesungguhnya atau daya apa? Nah, masyarakat awam umumnya tidak paham dengan istilah PMPO ini. Nah, di sini teman-teman, saya akan coba kupas secara sederhana dan gamblang. Teman-teman nanti juga akan mengerti daya RMS, apalagi itu. Lalu, apa kaitannya dengan daya PMPO? Apakah itu juga sama dengan watt pompa air saya? Kalau teman-teman tidak menonton sampai selesai, ditanggung teman-teman pasti akan menyesal. Kalau teman-teman pengen beli audio berlabel PMPO, biasanya ini produk-produk kompo Jepang, lihat aja berapa watt daya listrik PLN yang disedot. Itu ada di stiker di bagian belakang biasanya. Misalnya hanya 200 watt, maka jika stereo sudah pasti itu harus dibagi dua, jadi daya per kanal. Nah teman-teman, watt PMPO dan watt RMS ini bukanlah suatu kualitas komponen atau jenis
gaya ataupun model rangkaian yang digunakan. Tapi itu hanya istilah dari hasil cara pengukuran daya outputnya saja. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya PMPO dan RMS ini? Itu pasti yang ada di kepala kita. Nah, PMPO itu dari singkatannya itu kepanjangannya adalah Peak Music Power Output. Ini agak bahasa Inggris nih teman-teman. Peak Music Power Output adalah daya puncak musik sesaat. Jadi artinya pada saat audio kita nyalakan dan volume kita besarkan di maksimal, maka ada titik puncak hanya sesaat teman-teman. Jadi hanya titik puncaknya saja. Nah, ini yang disebut dengan PMPO. Nah, sementara untuk RMS itu adalah root mean square, atau dia sebenarnya lebih kepada daya efektif atau kontinu yang terus-menerus. Artinya kalau kita buka volume, maka dia akan terus-menerus dayanya ini flat begitu, terus-menerus. Jadi tidak sama dengan PMPO. Kalau PMPO tadi adalah puncak dari suara, puncak dari daya. Kalau RMS ini dia justru dia kontinu. Nah, RMS itu kepanjangannya tadi saya sudah sampaikan root mean square, dan kalau kita terjemahkan artinya melalui kamus artinya tidak ketemu karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi sederhananya begini teman-teman, RMS itu adalah daya tegangan rata-rata akar kuadrat yang digunakan untuk mengukur kontinuitas sinyal sinus berdasarkan distorsi output. Dia punya toleransi 1% untuk memperoleh angka yang mendekati. Tapi pabrikan ada juga yang memakai toleransi pengujian itu antara 1 sampai 10%. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari atas tadi teman-teman, maka PMPO nggak bisa dijadikan standar. Bahkan banyak ahli yang bilang bahwa PMPO hanyalah trik pemasaran saja. Artinya biar orang tertarik dan produk audio tersebut laku keras karena terlihat seolah-olah memiliki spesifikasi yang sangat gahar dengan harga yang relatif murah. Tak hanya itu, PMPO juga biasanya di total per channel. Misalnya sebuah amplifier stereo yang channel R wattnya dihitung secara PMPO adalah 50 watt dan yang L juga 50 watt, maka dalam buku spesifikasi akan ditulis 100 watt PMPO. Nah, PMPO secara teoritis sekitar 3-4 kali lebih besar dari RMS. Jadi jika disebut PMPO 100 watt, maka RMS-nya sekitar 25-33 watt saja. Nah, teman-teman, sementara untuk RMS itu diukur dengan sinyal masukan sinus yang kontinu pada distorsi keluaran tak lebih dari 1%. Nah, untuk itu jika kita ingin memiliki sebuah audio sound system, maka acuan yang kita pergunakan adalah yang lebih tepat adalah dengan memilih yang RMS-nya cenderung lebih tinggi. Walaupun memang itu tidak bisa dijadikan sebuah standar atau ukuran bahwa produk yang kita beli memang berdaya RMS besar. Itu masih sangat tergantung lagi nanti dengan komponen-komponen yang dipakai. Nah, demikian teman-teman, sedikit berbagi tentang
Watt RMS dan Watt PMPO. Sekali lagi ini hanya untuk sharing saja buat teman-teman pemula seperti saya, buat menambah wawasan saja sehingga kita tidak terjebak dalam watt yang ada di pasaran. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang masih kurang jelas, kami mohon maaf. Karena ya inilah sepengetahuan saya untuk berbagi ke teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.